Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan semuanya. Welcome back, selamat datang di channel ini kembali. Hari ini tanggal 10 November tahun 2020 ataupun bertepatan tadi dengan 24 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Cuman video ini di tag udah masuk tanggal 25 Rabiul Awal karena bulan Hijriah itu masuknya ketika habis maghrib, itu sudah masuk hari ataupun tanggal di bulan Hijriah. Makanya kenapa kalau misalkan tahun baru Hijriah itu doa awal tahun dan akhir tahun itu sebelum maghrib dan habis maghrib. Kebetulan video ini di tag habis maghrib ya, kebetulan Ana baru pulang, baru ada di rumah. Jadi teman-teman semua, Ana mau sharing bahwasanya tanggal 10 November 2020 ini atau bertempatan dengan 24 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah bakal jadi momentum sejarah di dalam diri Ana pribadi dan juga mungkin bukan seluruh ya, teman-teman yang satu pendapat sama Ana, yang khususnya umat muslim di Indonesia ini bakal mencatat sejarah ini. Sejarah apa itu? Sejarah bakal nyatet kejadian di hari tanggal 10 November tahun 2020 yang bertepatan pada tanggal 24 Rabiul Awal tahun 1442 Hijriah. Jutaan manusia berkumpul di International Airport Soekarno-Hatta ataupun Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk apa? Untuk berjumpa, untuk menjemput sosok panutan mereka, untuk berjumpa, untuk menjemput sosok idola mereka, untuk menjumpai, untuk menjemput sosok pimpinan bagi mereka, yaitu Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Tentu pasti pro dan kontra, karena setiap peristiwa pasti ada pro dan kontra. Makanya Ana mau sharing sama teman-teman semua tentang kejadian hari ini. Tapi sebelum kita sharing tentang kejadian hari ini, Ana ingin mengajak kepada teman-teman semua, mari kita sama-sama doakan para pahlawan kita, karena ini tanggal 10 November yang dimana tanggal 10 November ini sebagai mafhum, sebagaimana kita faham, ini adalah Hari Pahlawan. Jadi sama-sama kita doakan para pahlawan kita, baik yang tercatat maupun tidak tercatat dalam sejarah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan ganjaran yang terbaik kepada beliau-beliau semua. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, menganugerahi kepada kita semua, terkhusus kaum muda dan mudi, agar bisa menjadi pahlawan di bidang yang kita sukai dan kita ahli. Teman-teman semua, Sohib Baba dimanapun berada, kejadian hari ini sangat luar biasa. Bahkan dari semalam itu Ana pribadi speechless ketika mendapatkan video bagaimana beliau Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab beberapa hari lalu sebelum berangkat itu pamitan kepada ulama-ulama di Saudi. Salah satunya adalah Abuya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama di kota Makkah. Kemudian tadi malam Anda ngeliat video ataupun dikirimkan video dari teman-teman ketika Habib Muhammad Rizik bin Syihab ini beliau pamitan kepada teman-teman yang mendampingi beliau di Saudi. Sampai puncaknya gak kerasa air mata netes dini hari tadi melihat video teman-teman yang ada di bilangan Petamburan, sekitaran rumah Habib Muhammad Rizik ini. Jadi di sekitaran Petamburan itu, dari sekitaran rumah Habib Rizik, para simpatisan, para laskar melantunkan qasaid
qasidah, nasyid untuk beliau Al Habib Rizik. Nggak kerasa itu air mata netes. Nggak sampai di situ, sampai tadi pagi ketika kita orang pada jemput Al Habib Rizik. Wah, itu euforianya luar biasa, jutaan manusia berkumpul tempat menuju bandara untuk menjemput Habib Rizik, yang dimana belum ada dalam sejarah itu ya. Sekelas presiden pun belum ada, tamu negara siapapun belum ada yang euforianya sampai seperti itu, apalagi artis, main sepak bola dan sebagainya, belum ada yang sampai euforianya sampai seperti itu. Wah, itu udah kayak lautan manusia. Wah, subhanallah, Allah yang ngegerakin hati-hati para pecinta itu. Kalau Allah dikasih cintanya kepada manusia, itu semua bakal cinta sama beliau. Bukan hanya kepada beliau, pada siapapun. Ana berbicara seperti ini bukan, Ana bukan laskar. Ana nggak ada di dalam circle FPI, Ana nggak ada di dalam lingkaran FPI, kepengurusan dan sebagainya, nggak ada. Ana murni berbicara seperti ini karena Ana cinta kepada Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Nggak ada yang salah dengan cinta. Jadi teman-teman semua, Ana cuman mau ngasih apa ya, terserah sih ini mau diambil apa enggak ini. Tapi kenapa ada orang yang sangat benci kok sampai segitunya sama Habib Rizik? Sampai sekarang itu nggak masuk di akal gitu ya. Kok sampai sebegitunya benci sama Habib Rizik? Ada apa? Kalau Anda sih nyimpulin cuma dua hal orang yang benci sama Habib Rizik itu. Yang pertama, dia karena nggak tahu siapa Habib Rizik, nggak punya akses gimana cara cari tahu Habib Rizik. Kemudian dapat framingan media, karena kan yang di framing sama media itu, yang di up sama media itu yang kejelekannya doang. Dari nggak tahu, kemudian dijejelin di media berita-berita yang kurang bagus terus tentang beliau dan organisasinya, ya kita sebut FPI. Jadilah dia benci sama Habib Rizik dan juga FPI. Yang begini masih bisa kita kasih tahu kalau misalkan kita ketemu, karena Ana banyak ketemu sama orang begini. Dia nggak tahu siapa Habib Rizik. Awalnya dia suka ngejelek-jelekin Habib Rizik. Wah, kok nggak dakwahnya kok keras begini dan sebagainya. Kok sweeping, kok ini, kok demo sebagainya. Ketika kita jelasin, mereka paham, mereka ngerti. Bahkan ada beberapa yang datang ke Petamburan tabayun sama Habib Rizik langsung dulu. Datang langsung ke Habib Rizik, dijelasin sama Habib Rizik begini ya. Akhirnya dari benci jadi cinta. Karena apa? Karena mau tabayun. Jadi teman-teman yang nggak tahu siapa Habib Rizik, jangan khawatir, jangan langsung benci gitu. Cari tahu siapa Habib Rizik, bagaimana sih beliau. Ana berbicara seperti ini karena Ana pernah ketemu sama beliau. Beberapa kali Ana pernah bertemu, minta doa langsung sama beliau. Dan beliau itu orang yang subhanallah, orang yang tawadhu, orang yang keilmuannya sudah nggak bisa di-enein lagi deh ya. Untuk masalah ilmu, waduh, beliau memiliki keilmuan yang luar biasa. Kemudian itu tadi kategori yang pertama, dia nggak tahu, makanya jadi benci. Makanya kalau ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Dia nggak kenal, jadi gimana dia bisa tahu? Ya, dia cuma tahu, dengar, ngelihat dari media, tahu dari orang-orang yang benci sama Habib Rizik doang, jadinya ya ikut-ikutan benci. Yang kedua, kategori yang luar biasa, aduh, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita jaga.
dijaga mudah-mudahan kita sama Allah Subhanahu wa taala ya. Kita semua ini mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari golongan yang kedua. Apa sih golongan yang kedua ini? Golongan yang kedua ini adalah orang yang dimana dia tahu Habib Rizik siapa, ataupun dia mungkin pernah ketemu juga sama Habib Rizik, tahu kebaikannya Habib Rizik, tapi emang Allah Ta'ala Jalla Jalaluh, Allah deh emang di hatinya, di pikirannya, di jiwanya dia emang udah digarisin, dihapusin untuk cinta sama ulama. Ini orang yang begini bahaya kalau Allah Ta'ala udah hapus rasa cinta kita sama ulama, waduh bahaya. Itu hasilnya nanti doyan caci maki ulama, doyan ngadu domba ulama, doyan, wah itu bahaya deh ya. Jangan sampai, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita daripada sifat yang seperti itu. Karena Allah ditutup tuh hati, nggak bakal, ya Allah udah ditutup tuh hati. Lahirnya mungkin waduh cinta sama ulama, tapi dia bisa jadi dia bisa fanatik buta, cinta sama satu orang itu bener-bener cinta. Padahal jangan gitu, namanya ulama ya Nabi makanya ngomong yang diwarisin ulama bukan alim ya. Ulama itu jamak dari orang alim. Jadi ulama itu beberapa orang alim. Jadi jangan sampai kita benci sama ulama. Kayak pahit nih, amit-amit. Jangan sampai deh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Ya, biar kita sebajingan apapun kita, sebejat apapun kita selalu cinta sama orang-orang alim dan orang-orang soleh. Sebagaimana kata Imam Syafi'i, aku mencintai orang-orang soleh dan juga orang-orang alim walaupun aku bukan golongan mereka. Sebagaimana aku juga membenci orang-orang yang berbuat ahli maksiat walaupun aku dari golongan mereka. Pelajaran dari perkataan Imam Syafi'i ini, sebejat apapun kita, sebajingan apapun kita, tetap harus cinta sama orang-orang alim dan cinta sama-sama orang soleh. Dan ana hakul yakin bahwasanya Habib Rizik ini adalah orang soleh, Habib Rizik adalah orang alim. Jadi jangan deh benci yang luar biasa sampai caci sampai maki, itu jangan. Apalagi beliau itu adalah keturunan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kita mau ngomong apa kalau misalkan kita hobi nyaci maki keturunannya Nabi? Ketika ketemu Nabi SAW kita mau ngomong apa? Kalau misalkan begitu. Alhasil teman-teman semuanya, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaat dari video sharing ini. Nanti di akhir video keluar. Tolong mohon ini yang kita salaman aja, jangan sungkan ya. Salaman aja ya. Amin. Barakallahu fiikum. Ahlan wa sahlan. Jangan marhaba. Barakallahu fiikum. Terima kasih banyak sudah semua. Terima kasih. Sampai ketemu semua. Ilaligo. Mana yang kecil? Oh, masya Allah. Biar jadi anak yang saleh. Masya Allah, biar jadi anak yang saleh. Amin. Ahlan wa sahlan. Ayo semua sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Insyaallah. Amin. Ayo semuanya, wafaqakumullah. Kita minta maaf kalau selama ini ada kekurangan, ada kesalahan. Bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di tanah air atau balik ke Mekah. Amin.
suka sama video ini boleh di like. Kalau ngerasa bermanfaat boleh di share ke teman-teman yang lainnya. Kalau misalkan gak suka boleh di dislike. Kalau misalkan teman-teman dari Sohib Baba maupun teman-teman yang lainnya mau sharing, mari kita sharing di kolom komentar. Yang penting jangan lupa bikin ajib biar asyik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Sehat selalu semuanya.